Shalom, hari ini kita bersyukur Tuhan memberikan kesempatan lagi kepada kita untuk menikmati hari yang indah di pagi hari ini. Ya, setelah malam hari kita lalui dan pagi ini kita bersyukur dan akan menjalankan seluruh kegiatan kita. Ya, sepanjang hari ini kita bersandar kepada Tuhan supaya kita dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan, setiap pergumulan, setiap persoalan dalam hidup ya. Kita mau membaca bersama-sama Mazmur pasal 91. Mazmur pasal 91 sangat indah sekali Mazmur ini. Ya, menunjukkan kepada kita akan pemeliharaan Tuhan ya di dalam kehidupan kita. Kita baca bersama-sama. Bapak Ibu yang di rumah juga mengikuti ya. Dalam lindungan Allah. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kulenyapkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, sangat indah sekali ya. Ini sang pemazmur mengungkapkan betapa amannya jika berlindung kepada Tuhan. Jadi orang yang berlindung pada Tuhan, dia diproteksi sedemikian rupa terhadap musuh, penyakit, tantangan, malapetaka, ya, kedahsyatan malam dikatakan. Jadi orang yang berlindung pada Tuhan, yang ada di dalam Tuhan, ada dalam keadaan aman. Kenapa? Karena Tuhan yang menjaganya, Tuhan yang melindunginya. Ya, sangat indah sekali sang pemazmur berkata, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Jadi orang-orang yang mempercayai Allah, dia akan berada dalam posisi aman, baik. Ya, kalau ada penyakit yang menyerang, misalnya ada wabah ini seperti ini, pandemi, ya, maka orang-orang percaya, ini seringkali ayat ini diangkat ketika ya pandemi ini muncul. Nah, orang-orang percaya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, tetapi jangan sampai kita salah menafsir ya. Ayat ini kemudian semacam mantra yang begitu yakin bahwa ya diterjemahkan secara secara letterlock ya. Wah, berarti saya dilindungi, tidak bakalan kena ya penyakit itu. Ya, kemudian saya tidak akan
mengalami kematian melalui penyakit itu. Bukan seperti itu, ya. Nah, karena penyakit sampar ya di sini semacam kutuk ya, tetapi kalau pandemi kan kita tidak bisa mengatakan itu kutuk. Ya, itu sesuatu penyakit yang memang terjadi. Namun ketika orang percaya, anak-anak Tuhan, hamba Allah, ya kena penyakit itu dan meninggal bukan karena dia tidak dalam perlindungan Tuhan. Hati-hati. Jangan sampai kita berkata, oh orang itu tidak dilindungi Tuhan. Mana kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 91 ini 91 katanya dijauhkan dari sakit penyakit. Ya, nah ini pengalaman sang pemazmur dan keyakinannya dan juga keyakinan kita orang percaya yang memiliki pengertian bahwa Tuhan memelihara kita. Ya, jadi jangan takut, jangan cemas, ya jangan bimbang, jangan tawar hati dalam hidup ini karena ada Allah yang menolong kita. Nah, letaknya di mana? Sebenarnya letaknya ada di dalam kebahagiaan seseorang, bukan di dalam sakit penyakit itu. Jadi seseorang yang sakit, jangan kita pikir dia tidak bahagia. Ada orang yang sakit tetapi dia tenang. Ya, kemarin bincang-bincang dengan seorang hamba Tuhan yang dia bilang dia adalah alumni COVID. Ya, dia alumni COVID 1 bulan lebih di rumah, 1 bulan, hampir 1 bulan lebih dia di rumah sakit, sudah pakai oksigen semua, udah disuntik. Tapi dia bilang saya nggak rasa apa-apa. Artinya tidak ada ketakutan. Justru yang melihat dia yang cemas. Tapi dia bilang nggak ada masalah. Jadi masalah maksudnya ya sakit itu betul sakit, yang nggak bisa bernapas, sesak napas, sudah diimpus dan dia diisolasi, dia kasih obat yang paling tinggi dikatakan itu untuk meloloskan dia untuk apa itu. Tapi waktu sakit itu tidak ada perasaan ketakutan, tidak. Ya dia begitu tenang. Artinya dia hubungannya dengan Allah ya dia bergaul karib dengan Allah. Jadi dia tidak takut, kalaupun meninggal gak ada masalah bagi dia gitu loh. Ya, dan ternyata dia bisa lewati semua, dia memuji Tuhan, bersyukur ya. Bukan berarti Allah lebih mengasihi dia daripada yang lain, tidak. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang ini firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita yang percaya kepada Dia terhadap penyakit, terhadap musuh. Nah, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Jadi konteksnya adalah berperang. Ya, berperang kalau ayat ini ya, karena ada yang rebah sisi kiri, sisi kanan, ada musuh-musuh gitu loh. Tetapi orang yang percaya kepada Allah ini ada dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, menjadi pertanyaan kita, mengapa orang percaya ini begitu dipelihara oleh Allah, begitu dilindungi oleh Tuhan? Ya, dari sisi Allah tetap memberikan perlindungannya kepada umatnya. Dan kita melihat dari sisi umat ini apa? Dikatakan ayat 14, kita membahas ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Jadi orang-orang yang hatinya melekat kepada Allah, menempel kepada Allah, yang berserah kepada Allah, yang hidup menurut kebenaran firman Allah, orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, orang-orang yang bersandar kepada Allah, ya, yang hidupnya bergaul karib dengan Allah, hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Meluputkannya apa? Meluputkan, meloloskannya dari maut. Jadi ada maut yang menyerang, yang akan menerkamnya, yang akan menelannya. Luput dia. Orang percaya itu luput. Ya, ada celaka di depan, dia luput. Dia tidak kena celaka. Dia tidak kena mara bahaya itu, maut itu. Dan Tuhanlah yang meluputkannya. Kenapa? Karena orang percaya ini hatinya melekat kepada Allah. Yang kedua, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ya, dibentengi oleh Allah.
Tentu ya orang yang melekat hatinya kepada Allah adalah orang yang mengenal siapa Allah. Ya Bapak Ibu, apakah mengenal siapa Allah yang Bapak Ibu sembah? Amin. Karena ada orang-orang lain juga menyembah Allah-Allah yang lain. Satu ketika Rasul Paulus berjalan satu kota dan dia lihat penduduk kota itu menyembah kepada Allah yang tak dikenal. Loh, ternyata ada orang menyembah Allah tapi Allahnya tidak dikenal. Begitu setia, bahkan kadang-kadang kita lihat lebih setia mereka menyembah Allah mereka daripada kita orang percaya yang tahu sebenarnya siapa Allah, tapi kita kurang begitu serius menyembah Allah kita, kurang begitu sungguh-sungguh, ya kurang begitu fokus. Nah, sementara mereka yang tidak mengenal siapa Allah yang sebenarnya menyembah Allahnya luar biasa, korbannya luar biasa, ya kesetiaannya luar biasa. Ya, nah kemudian Rasul Paulus berkata, ini loh, saya mau beritahukan siapa sebenarnya Allah yang kalian sembah yang tidak kalian kenal. Ini loh Allah. Jadi siapakah Allah? Yang sesungguhnya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jadi Yesus adalah Allah. Ya Allah yang datang ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Ya, jadi Allah kita jelas siapa, kita harus kenal. Nah, dan Allah itulah yang membentengi kita. Bukan Allah yang tak kita kenal yang membentengi kita. Ya, jadi dalam satu misalnya keluarga, ya ada anak-anak kita, kemudian anak-anak kita celaka dan kita ada di sana. Enggak mungkin orang lain, orang tua yang lain yang datang segera menolong sementara kita ada di situ. Pasti kita sebagai orang tuanya, ya langsung menolong dia. Dan anak itu tidak akan panggil om, tante, tidak. Dia lihat bapaknya pasti panggil papa, mama. Dia kenal siapa yang harus dia panggil, ya. Jadi membentengi, ia mengenal namaku. Jadi kita mengenal siapa Allah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dalam kesesakan, dalam pergumulan, dalam kesusahan, jangan panggil Allah yang tidak saudara kenal. Panggillah Allah yang Anda kenal, Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Panggillah dia, berserulah kepadanya. Ya, lihat ayat 15 dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Jadi hatinya melekat kepada Allah, hati kita kenal dia, ya, kemudian berseru kepadaku. Nah, kalau kita berseru kepada Tuhan, dari sisi Tuhan apa? Aku akan menjawab. Wah ini. Jadi kita berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Ya, menjawab apa? Apa saja yang kita serukan. Apa saja pergumulan kita. Sebesar apapun itu. Ya, saudara butuh apa? Saudara minta pertolongan dalam hal apa? Berseru, katakan, Tuhan, keadaanku seperti ini, seperti mau mati rasanya, karena tekanan ini terlalu besar, luar biasa, hebat sekali. Tuhan, pikiranku ya sudah mulai kacau, ya jiwaku mulai tertekan. Aku mau berseru kepada Tuhan. Ya, berseru saja, berdoa. Ketika saudara berseru kepada Tuhan, firman Tuhan katakan Tuhan menjawab, maka akan ada kelegaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang berikut dikatakan, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Ya, Tuhan menjawab, Tuhan akan menyertai kita dalam kesesakan. Jadi tidak sia-sia kita berseru kepada Tuhan ketika kita dalam kesesakan. Karena apa? Disertainya kita, ya. Apa arti penyertaan Tuhan dalam hidup kita secara ketika kita dalam kesesakan? Kita akan mengalami kekuatan baru. Ya, artinya gini, Tuhan tidak akan hanya jadi penonton melihat kita dalam kesesakan itu. Ya, kita akan berseru dalam kesesakan kita. Nah, Tuhan akan menyertai kita. Ya, kira-kira begini, ada anak waktu kecil, ya, dia begitu takut pada malam hari. Ya, ketika tiba-tiba lampu mati, ya, dia akan teriak.
teriak. Tapi kemudian ketika dia dengar suara papanya atau mamanya ada di sampingnya, dia raba, oh ada papa mama ada di samping. Dia kemudian tenang, dia diam. Kenapa? Dia begitu nyaman bahwa ada papa mamanya di sampingnya. Anak itu pun tenang, tidur sampai besok pagi baru bangun. Saudara, kita ada bersama dengan Tuhan. Kenapa kita gelisah? Ya, katakan kiri kananmu, coba, tenanglah, Tuhan bersamamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur, berserulah kepada Tuhan dalam kesesakan, Dia menyertai kita. Nah, yang berikut, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Diluputkan artinya akan ada pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin tidak langsung saat ini bergumul, langsung saat ini ada pertolongan. Tidak selalu seperti itu, tapi itu pun bisa terjadi. Namun kalau pertolongan itu bukan saat ini, tetapi ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita ketika kita berseru kepadanya dalam kesesakan kita. Apa? Dia beri kekuatan kepada kita untuk mengalami, menghadapi, untuk menerima kesesakan itu. Jadi kita masih mampu. Karena apa? Karena ada kekuatan dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya baru diangkatnya beban itu, ditolongnya kita dan kita luput dari persoalan dan pergumulan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 16 dikatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, ini menunjukkan pemeliharaan Tuhan yang dahsyat, sungguh luar biasa. Ya, berkat-berkat Tuhan akan Tuhan berikan kepada kita. Ya, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Jadi coba kita bandingkan begini, kita panjang umur, usia kita panjang sekali, tapi dalam penderitaan, kesusahan, tekanan, sakit penyakit terus sampai garis akhir hidup. Mengerikan sekali. Tapi kalau dalam sepanjang umur kita, ya usia kita panjang dan penuh dengan berkat-berkat Allah. Ya, untuk kemudian jadi berkat kepada orang lain. Bukankah hal ini sesuatu yang luar biasa? Ya, jadi kita berdoa, berseru kepada Tuhan, hati kita melekat kepadanya, ya maka Dia Tuhan akan memberikan umur panjang kepada kita, bukan hanya umur sekedar panjang, tapi penuh dengan tekanan penderitaan yang luar biasa, tidak. Ya, apa artinya dikatakan kukenyangkan dia, ya, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi tidak hanya berbicara berkat-berkat rohani, tapi juga berkat jasmani pun Allah berikan. Ya, kadang-kadang ada orang yang pengajaran timpang, ya hanya berkat-berkat rohani saja. Ya, menganggap berkat jasmani ini ya sesuatu yang duniawi. Salah. Ya, di sisi lain ada orang yang berat sebelah kepada berkat jasmani saja. Kalau berkat jasmani tidak melimpah berarti imannya tidak benar, salah juga. Ya, berkat rohani dan jasmani dari Tuhan, dan itu dimiliki oleh orang-orang yang berlindung kepada Tuhan, yang berserah kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang hatinya melekat kepada Allah. Sudahkah hati kita melekat kepada Allah? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita untuk kita terus bersyukur. Datanglah kepada Tuhan, berlindunglah kepada Tuhan, serahkan beban pergumulan kepada Tuhan. Jangan takut dengan persoalan pergumulan yang ada. Jangan takut dengan beban-beban hidup yang terus menimpa kita. Jangan takut tentang keadaan dunia yang semakin mengerikan ini. Jangan takut, sebab apa? Kita memiliki Allah yang kita kenal. Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang sanggup melindungi kita, sanggup memberkati kita, sanggup memberi yang terbaik bagi kita. Dia juga yang memberikan usia panjang kepada kita dan memberikan keselamatan kepada kita tatkala kita meninggalkan dunia ini. Jangan takut, hidup ini sementara. Kemarin kita sudah bahas itu, sementara, tiba-tiba berlalu. Dan kemudian ada kehidupan yang akan datang, ada keselamatan, dan setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang percaya, ya, memperoleh keselamatan, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Orang yang percaya kepada Yesus telah pindah dari maut kepada kehidupan yang abadi. Yang Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenali siapa Allah kita. Jangan berseru kepada Allah yang tak kita kenal, tapi berserulah kepada Allah yang kita kenal. Melekatlah hati kita kepada Dia, Allah yang kita kenal. Allah satu-satunya Allah, tidak ada banyak Allah. Allah hanya satu, Allah itu Esa. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Satu Allah yang hidup, ya. Dalam 3 pribadi yang kita kenal, Dia adalah Esa, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang menolong kita dalam perjalanan hidup ini. Tetaplah tenang menghadapi segala sesuatu. Kita harus katakan dalam hidup kita, dalam hidup ini aku aman. Dalam hidup ini aku aman. Ada musuh betul, tapi aku aman. Mengapa? Karena Tuhan melindungi kita, memproteksi hidup kita.